Pertanyaannya begini, Bu Heni, kalau penghasilan saya pas-pasan, saya harus memilih membantu orang tua atau memberi perpuluhan ke gereja? Kalau gembala sebuah gereja pasti akan bilang kasih perpuluhan dulu. Tapi Tuhan luar biasa, saya dibukakan ayat ini, Matius 15 ayat yang ketiga. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ayat yang kelima, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara tahu dalam ayat ini Yesus mengajarkan bahwa adalah sebuah kemunafikan bila kita beralasan untuk tidak memelihara orang tua kita di masa tua karena kita harus membayar persembahan kepada Allah. Kalau memang uang kita pas-pasan, betul-betul pas-pasan, dan kita tidak punya ekstra, hanya tinggal 10%, dan pilihannya adalah memberi perpuluhan ke gereja atau kita harus menolong orang tua kita, Yesus mengajarkan bahwa memelihara orang tua kita sama pentingnya seperti kita membawa perpuluhan kita ke gereja. Karena rumah Tuhan bukan bicara soal bangunan atau sebuah organisasi saja, tapi rumah Tuhan bicara soal setiap orang percaya. Memelihara orang tua di masa tua mereka adalah ibadah. 1 Timotius 5 ayat yang keempat. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Dengar baik, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarga kita sendiri dulu, dan harus membalas budi orang tua kita, dan dalam terjemahan sebenarnya kakek dan nenek kita. Orang yang tidak memelihara seisi rumahnya, sanak saudaranya, dianggap murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Kalau penghasilanmu pas-pasan, sedangkan engkau harus menafkahi anak dan istri, bagaimana dengan pemeliharaan orang tua di masa tua? Saya percaya tidak semua orang tua perlu uang kita. Ada orang tua yang jauh lebih mampu. Tapi seandainya orang tuamu membutuhkan bantuanmu, berikanlah dengan kerelaan hati, bukan karena paksaan. Jangan sampai membantu keluarga sendiri menjadi beban, apalagi menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tanggamu.